atau sekitar itu. Gimana? Oh, cuma adanya saja, jamaknya belum. Baik, mungkin pada waktu yang lainnya kalau belum, karena saya sudah mempersiapkan di sini fikih tentang adzan sebagaimana urutannya para ulama ketika sudah membahas masalah waktu salat, maka kemudian dibahaslah masalah adzan. Karena kalau waktu salat sudah masuk, maka tentu saja dikumandangkan adzan untuk bisa diketahui oleh seluruh umat Islam bahwasanya waktu salat sudah masuk ya. Maka materi kita pada malam hari ini insyaallah adalah tentang fiqhul adzan bid dalil wa ta'lil. Fikih tentang adzan berdasarkan dalil dan ta'lil. Masalah yang pertama kita bahas bahwasanya al-adzanu masyru' wa alfadhuhu tauqifiyyah. Artinya apa? Bahwasanya adzan itu disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lafalnya itu bersifat tauqifiyah. Tauqifiyah itu maksudnya harus mengikuti dalil, sehingga nggak boleh diubah-ubah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan adzan itu misalnya jumlah kalimatnya totalnya ada 17, ya kita harus ikuti 17, nggak boleh ditambah menjadi 18. Allahu Akbar misalnya, kemudian kita tambahi menjadi Allahu Akbar kabira, tidak diperbolehkan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, enggak boleh ditambah-tambahi lagi. Seperti orang-orang Syiah mengatakan hayya 'ala khairil amal, itu enggak boleh. Karena tambahan ini bukan berdasarkan dalil yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak dibenarkan. Adapun dalil bahwasanya adzan itu disyariatkan, maka disebutkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab hadis mereka. Salah satunya adalah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ketika beliau membahas masalah ini dengan memberikan judul Bab Bad'il Adzan. Dan banyak ulama yang memberikan judul seperti ini ya. Bad'il Adzan, permulaan adzan. Ini Imam Sunan Abu Dawud menulis Bab Bad'il Adzan. Sunan Ibnu Majah juga menulis bab yang sama, Bab Bad'il Adzan. Sunan Turmudi Ma Ja'a fi Bad'il Adzan. Sunan Nasa'i, Imam Bukhari, nah itu semuanya membahas tentang bab permulaannya adzan. Jadi asal muasal munculnya adzan bagaimana? Maka kalau kita buka dalam Sahih Bukhari, disebutkan dari riwayat Ibnu Umar, kanal muslimun hina qadimul Madinah yajtami'un. Orang-orang muslim pada saat mereka awal datang ke Madinah, mereka biasanya berkumpul. Fayatahayyanuna as-shalah laisa yunada laha. Lalu mereka itu menunggu-nunggu waktu salat karena belum ada seruannya, belum ada adzannya. Fatakallamu yawman fi dzalik. Lalu mereka bincang-bincang masalah ini. Faqala ba'dhum ittakhidhu naqusan mithla naqusin nasara. Ada yang usul, mari kita membuat naqus, yaitu bel sebagaimana belnya atau loncengnya orang-orang Nasrani. Wa qala ba'dhum buqan mithla qarnil yahud. Sebagian usul jangan dengan lonceng, tapi dengan trompet, seperti trompetnya orang-orang Yahudi. Faqala Umar, maka Umar punya usul yang lain. Awala tab'atuna rajulan yunadi bis-shalah. Apakah tidak sebaiknya kalian mengutus satu orang laki-laki yang dia itu memanggil dengan suara yang keras supaya orang-orang untuk salat. Maka ini usulan Umar bin Khattab, yunadi bis-shalah. Nah, ternyata usulan Umar bin Khattab ini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Bilal qum fanadi bis-shalah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kepada Bilal supaya dia berdiri, kemudian mengumandangkan adzan untuk memanggil orang-orang agar sholat. Jadi awalnya ada 3 usulan. Usulan pertama lonceng, yang kedua usulan trompet, yang kedua adalah usulan panggilan. Nah, yang diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah usulan panggilan adzan. Tapi sebenarnya kisah yang lebih lengkap adalah tidak seperti ini. Kisah yang lebih lengkap adalah ada seseorang yang bermimpi dari kalangan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bermimpi didatangi oleh seseorang, kemudian orang ini mengajari lafal adzan. Kalau sudah waktu adzan tiba, maka ucapkanlah begini, begini, begini. Nah, sahabat ini kemudian setelah bangun tidur, dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, saya mimpi, saya diajari lafal adzan untuk dikumandangkan ketika waktu salat tiba. Maka Rasulullah mengatakan ru'yatu haq, ini adalah mimpi yang benar. Maka dipanggillah Bilal untuk mengumandangkan adzan. Nah, di sini ada sebuah faedah yang bagus, yaitu bahwasanya yang bermimpi tentang adzan ini bukan Bilal, tapi yang disuruh adzan malah Bilal. Yang disuruh adzan bukan orang yang bermimpi ini. Kenapa? Apa rahasianya? Rahasianya sudah disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih,
Beliau mengatakan bahwasanya al-adzan itu fil Habasyah. Adzan itu letaknya pada orang-orang Habsyi. Dan Bilal bin Rabah ini termasuk orang-orang Habsyi. Adapun yang bermimpi diajari adzan itu bukan orang Habsyi, maka tidak diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengumandangkan adzan. Al-adzanu fil Habasyah, adzan itu letaknya pada orang-orang Habsyi. Wal amanatu fil Azdi, sementara amanah orang-orang yang bersifat amanah itu adalah pada kabilah Al-Azdi. Ini hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan hadisnya derajatnya sahih. Dan memang orang-orang Habasyah ini mereka adalah orang-orang yang terkenal suaranya lantang. Nah, tujuan dari adzan ini adalah untuk memanggil orang. Sehingga karena zaman dulu itu belum ada mic dan sebagainya, sehingga diperlukan suara yang sangat lantang. Sehingga orang yang paling jauh pun juga bisa mendengarkan suara panggilan tadi. Maka inilah kenapa dipilihlah Bilal bin Rabah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan Habasyah untuk mengumandangkan adzan. Dan masalah yang kedua, al-adzanu li'ilami dukhulil waqt wa li jam'in nas li salatil jamaah. Adzan itu fungsinya dua. Pertama, untuk memberitahukan bahwasannya waktu salat sudah tiba. Dan yang kedua, untuk mengadakan salat jamaah, untuk mengajak orang-orang supaya berkumpul, supaya salat jamaah. Jadi tujuannya dua. Pertama, untuk memberitahu. Kalau tujuannya adalah untuk memberitahu bahwasanya waktu salat sudah tiba, maka berarti orang yang adzan itu harus tahu betul bahwasanya waktu salat sudah masuk. Kalau dia baru menyangka-nyangka, ini kayaknya sudah masuk, nggak boleh adzan. Harus tahu betul bahwasanya apa? Sudah masuk. Sehingga kalau sudah ada ilmu yang menunjukkan ini waktu zuhur sudah tiba, waktu asar sudah tiba, dan ilmu itu sudah teruji, maka tidak ada masalah kita berpedoman kepada ilmu tersebut. Sebagaimana yang sudah ditempel-tempel di masjid itu tampaknya jadwal yang berdasarkan ilmu yang sudah teruji. Ya. Sehingga insya Allah tidak ada masalah, itu digunakan sebagai pedoman. Apa dalilnya bahwasanya adzan digunakan untuk memberitahu masuknya waktu salat? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud, al-muadzin, orang yang memandangkan adzan itu kata Nabi mu'taman, orang yang diamanai. Apa maksudnya diamanai? Yaitu harus menjaga waktu salat. Jangan sampai adzannya itu sebelum masuk waktu salat, dan juga jangan sampai adzannya itu telat dari waktu salat yang sesungguhnya, dari awalnya waktu salat. Sudah lewat setengah jam baru adzan. Ini berarti ghairu mu'taman, tidak amanah dia, orang yang muadzin. Nah, sehingga dari kalimat ini kita bisa paham bahwasanya adzan itu fungsinya untuk memberitahu awal masuknya waktu salat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mendoakan, Allahumma arsyidil a'immah, ya Allah berilah hidayah atau petunjuk kepada para imam-imam salat. Waghfir lil muadzinin, dan ampunkanlah kepada orang-orang yang mengumandangkan adzan. Nah, kenapa doanya adalah ighfir, ampunilah. Para ulama mengatakan doanya ampunilah itu karena mungkin suatu saat seorang yang muadzin itu adanya tidak tepat waktunya. Mungkin maju atau mungkin mundur, tidak pas waktunya. Nah, ini kalau tidak sengaja maka mudah-mudahan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis riwayat Abu Dawud dan derajatnya sahih. Adapun fungsi yang kedua, yaitu untuk memanggil orang supaya melaksanakan salat jamaah di masjid, maka dalilnya sangat banyak. Salah satunya adalah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah di dalam kitab sunannya. Beliau mengatakan, man sami'an nida, barang siapa yang mendengarkan suara adzan, falam ya'tihi, lalu tidak mendatanginya, maksudnya tidak mau datang ke masjid untuk salat jamaah, fala salatalah, maka tidak ada salat baginya. Ditafsirkan oleh para ulama, salatnya tidak sah. Fala salatalah, akan tapi yang lebih benar artinya, atau yang lebih sahih artinya, fala salatalahu ini artinya adalah bukan salatnya tidak sah. Salatnya tetap sah, akan tapi dia berdosa. Fala salatalahu, tidak ada salat baginya illa min udhrin, kecuali kalau dia punya alasan. Jadi dari hadis ini sangat jelas bahwa tujuan dari azan itu supaya orang datang. Karena kalau orang tidak mau datang, maka dia la salatalah, salatnya enggak ada. Seolah-olah dia tidak salat gitu. Dia salat sendirian di rumah, itu seolah-olah tidak salat sama sekali. Maka yang dimaksud tidak ada salat baginya, ini yang lebih rajih adalah apa? Salatnya itu meskipun dia sah, akan tapi dia mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini tentu saja hukumnya untuk orang laki-laki.
Adapun untuk perempuan maka hukumnya berbeda. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan hadisnya derajatnya sahih. Tapi karena itu sangat aneh sekali ketika sekarang ini masjid sudah banyak sekali dan semuanya sudah ada mic-nya, akan tapi masjid tidak penuh, itu sangat aneh sekali. Sementara di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masjidnya sangat jarang, belum ada mic, tapi setiap kali waktu adzan, waktu sholat tiba itu selalu penuh. Ini sesuatu yang kemunduran umat Islam yang sangat jauh sekali dari masa awal-awal umat Islam di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga wajar kalau umat Islam sekarang ini banyak dizalimi oleh musuh Islam, banyak dilecehkan oleh musuh Islam, ya. Densus dan sebagainya menzalimi kita umat Islam itu karena kesalahan kita sendiri juga. Kita tidak bisa menjayakan Islam sebagaimana para sahabat-sahabat menjayakan Islam. Kalau kita bisa menjayakan Islam sebagaimana para sahabat, pasti kita tidak akan terzalimi sebagaimana kondisi kita zaman sekarang. Maka Al-Imam Malik mengatakan bahwasanya la yasluha li hadhil ummati li akhir hadhil ummati illa ma saluha li awwaliha. Tidak akan baik bagi umat manusia, umat Islam ini, kecuali sesuatu yang baik untuk umat-umat awalnya. Artinya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka menjadi baik gara-gara mereka itu menjayakan Islam sebagaimana yang mereka lakukan. Maka kalau kita ingin jaya seperti mereka, itu juga kita harus melakukan apa yang seperti mereka lakukan. Baik. Masalah yang ketiga, yushra'u raf'us shauti bin nida. Disyariatkan mengeraskan suara azan. Ini tulisannya salah ya, menyeraskan. Benarnya mengeraskan. Adapun dalilnya riwayat Al-Imam Al-Bukhari sangat jelas sekali. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza adzanta bis-shalah," apabila engkau itu mengumandangkan azan untuk salat, farfa' sautaka. Farfa' maka tinggikanlah sautaka, suara Anda. Jadi volumenya itu ditinggikan. Bin nida dengan suara adzan tadi. Apa tujuannya? Kenapa harus ditinggikan? Nabi memberikan alasannya. Fa innahu, maka sesungguhnya la yasma'u madda sautil muadzin, tidak mendengar sejauh suaranya orang yang adzan itu, jinnun, baik itu berupa jin maupun manusia maupun berupa batu-batuan maupun apa saja yang mendengar suara adzan itu, kecuali pasti dia akan menjadi saksi bagi muadzin tersebut pada hari kiamat. Jadi semakin keras suaranya, semakin banyak saksinya, maka semakin banyak kebaikannya nanti di hari kiamat, banyak yang memberikan saksi kepada dia. Ini hadis riwayat Bukhari, maka derajatnya nggak usah dibahas ya. Karena selalu riwayat Imam Bukhari dalam kitab sahihnya semuanya sahih, nggak ada yang dhaif. Tayyib. Nah, ini perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, irfa' sautak, keraskanlah suaramu. Ini pada masa sekarang sudah diubah. Pada masa sekarang orang-orang bukan mengatakan keraskan suara adzan, tapi lakukan suara adzan. Nah, ini sangat tidak sama dengan hidayah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kita semuanya sudah tahu khairul hadi hadi Muhammad, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi. Kita tidak disuruh untuk berlomba-lomba melakukan adzan, tapi mengeraskan adzan. Kalau untuk Al-Quran memang kita disuruh untuk melakukan suara kita dengan Al-Quran tadi. Dan antara Al-Quran dengan adzan ini tidak bisa disamakan. Kalau mau disamakan, mungkin orang berpikiran, adzan itu kan wirid, Al-Quran itu kan juga wirid, sama-sama zikirnya, maka kalau Al-Quran itu disuruh untuk menyanyikan, melakukan, berarti adzan iya dong. Ini adalah qiyasun ma'al farik, menyamakan dua perkara padahal ada perbedaan antara keduanya. Nah, para ulama mengatakan qiyas ma'al farik ini menyamakan sesuatu yang berbeda, dua hal yang berbeda, ini adalah qiyasun mazmum, adalah sebuah qiyas yang tercela, yang tidak benar, yang diingkari oleh para ulama. Itu sebagaimana perbuatan setan atau perbuatan iblis ya. Ketika dia itu disuruh sujud kepada Adam, dia mengatakan saya lebih baik karena saya dari api, Adam dari tanah. Jadi mengkiaskan sebagaimana api itu lebih baik daripada tanah, maka demikian juga saya lebih baik daripada Adam. Ini kias yang tidak benar. Dan kalau kita perhatikan apakah api itu memang lebih baik daripada tanah? Saya kira enggak juga ya. Apa sih fungsinya api? Bisa untuk masak, bisa untuk macam-macam, memang iya. Akan tapi untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan nggak akan bisa. Tapi tanah bisa menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan yang bermanfaat banyak kepada makhluk-makhluk yang ada di atas muka bumi. Baik. Maka sekali lagi saya katakan di sini perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah irfa, sangat jelas sekali hadisnya ya, irfa,
tinggikanlah suaramu. Dan Nabi tidak pernah sama sekali dalam hadisnya mengatakan taghonna, nyanyikanlah untuk adzan, tidak pernah. Tapi kalau untuk Al-Quran ada. Untuk Al-Quran, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sebagaimana diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari rahimahullahu taala, laisa minna, tidak termasuk dari kalangan kami, malam yataghanna bil Quran, orang yang tidak melakukan bacaan Al-Quran. Kalau ini sudah jelas, hadisnya juga sahih, tapi ini fungsinya untuk qiraatul Quran. Nah, apa perbedaannya antara qiraatul Quran dengan adzan? Perbedaannya apa? Tadi sudah saya bahas bahwasanya adzan itu tujuannya untuk manggil orang. Salah satunya. Nah, kalau manggil itu enggak untuk dinyanyikan. Dan itu dalam kehidupan kita sehari-hari itu semuanya sudah sepakat. Yang namanya manggil itu enggak menyanyikan. Coba ada tukang bakso lewat, jenengan manggilnya gimana? Bakso, kan gitu nggih? Enggak ada bakso, enggak ada itu. Kalau antum memanggilnya seperti itu dinyanyikan, Pak baksonya mengatakan wong kentir. Karena enggak benar seperti itu. Tidak ada itu dalil apa? Melakukan adzan itu enggak ada. Tapi saya harus menyampaikan masalah yang keempat, yaitu bahwasanya la yushra'ut taghanni bin nida, bahwasanya tidak disyariatkan melakukan adzan, alias tidak ada dalil sama sekali yang menyuruh kita untuk menyanyikan atau melakukan adzan, enggak ada. Bahkan ada hadis, akan tapi dhaif, saya harus jujur bahwasanya itu dhaif, bahwasanya adzan itu suaranya datar. Hadis ini diriwayatkan oleh Al Imam Ad-Daruqutni. Yaitu diriwayatkan dalam Sunan Daruqutni bahwasanya ada seorang muadzin yang mengadzani untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adzannya itu diliuk-liukkan, dinyanyi-nyanyikan. Maka kemudian dikatakan kepadanya, innal adzana, sesungguhnya adzan itu sahlun, itu adalah datar suaranya. Samhun, itu mudah suaranya, tidak meliuk-liuk itu. Kalau meliuk-liuk itu berarti sulit. Fa in kana adzanuka sahlan samhan, kalau adzanmu itu adalah datar dan mudah, maka silahkan adzan. Wa illa, kalau tidak, fala tu'adzin, maka jangan adzan. Tapi ini hadis dikatakan oleh Syekh Albani dhaifun jiddan. Derajatnya adalah sangat lemah. Tapi riwayat seperti ini juga ada, tapi bukan dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi dari perkataannya Umar bin Abdul Aziz. Jadi Umar bin Abdul Aziz yang termasuk dari kalangan salaf juga, karena dia hidupnya setelah para sahabat. Umar bin Abdul Aziz ini punya seorang muadzin yang suka menyanyikan adzannya. Maka ditegur oleh Umar bin Abdul Aziz. Tegurannya adalah semacam ini. Adzan itu adalah datar, tidak meliuk-liuk atau dilakukan seperti itu. Maka kalau nggak bisa datar, ya udah jangan adzan saja. Ya, itu adalah ucapannya Umar bin Abdul Aziz, bukan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita lihat di dunia masa sekarang, mungkin kebanyakan atau semua masjid-masjid itu mengumandangkan adzan dengan dilakukan. Akan tapi, bukankah ilmu itu tidak diambil dari kebanyakan orang? Ya? Ilmu itu diambil dari dalil, dan ilmu itu diambil dari praktiknya para ulama. Maka di sini saya ingin memperdengarkan adzannya para ulama yang berhasil saya kumpulkan. Ada adzannya Syekh Ibnul Bas, beliau adalah mufti dari Saudi. Ada juga adzannya Syekh Muhammad Husain Ya'qub, seorang ulama dari Mesir. Ada juga adzannya Syekh Mahmud Al-Qusari, ulama dari Mesir, tapi ulama qiraah. Ada juga adzannya Syekh Yahya Al-Hajuri, ini ulama dari Yaman. Nah, kita dengarkan sebentar bagaimana adzannya para ulama. Supaya kita semuanya tahu bahwasanya ternyata adzan-adzan yang ada sekarang ini bukan adzan metodenya para ulama. Adapun adzan metodenya para ulama adalah seperti ini. Ini yang pertama saya bunyikan adalah Syekh bin Bas, karena beliau ini sudah wafat dan beliau adalah mufti Saudi yang paling terkenal.
saya kira cukup ya. Ini adanya Syekh Ibnul Bas tadi sudah tertulis di dalam filenya tadi ada adzan Syekh Ibnul Bas rahimahullahu taala. Dan memang suaranya Syekh bin Bas yang biasa mendengar suara beliau semuanya apal bahwasanya ini suara beliau ya. Tidak bisa ketipu bahwasanya itu adalah suara beliau. Tapi mungkin ada yang bertanya, kalau adzannya Syekh bin Bas yang menjadi muftinya Saudi seperti itu, kenapa adzan di Saudi nggak seperti itu? Jawabannya adalah sangat gampang sekali. Karena yang namanya ulama itu biasanya berfatwa dan menjelaskan saja. Tapi kalau memaksa nggak bisa. Termasuk Masjid Nabawi yang di sana banyak sekali tulisan-tulisan dan hiasan-hiasan, itu para ulama mengingkarinya. Nggak benar seperti itu. Karena Ibnu Abbas juga mengatakan bahwasanya menghias-hias masjid dengan penghiasan yang berketerlaluan itu adalah tingkahnya orang-orang Yahudi. Nah, saya tidak hafal di mana letaknya, tapi Ibnu Abbas mengatakan la tuzakhrifunnaha. Sungguh betul-betul kalian itu akan menghias-hias dengan dahsyat masjid-masjid itu kama zakhrafatil yahud wan nasara, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nah, para ulama sudah mengingkari sebenarnya bahwasanya nggak benar seperti itu. Karena kalau orang sholat kemudian di depannya banyak hiasan-hiasan, nggak bisa khusyuk. Ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat itu pakai baju yang lorek-lorek. Kemudian akhirnya beliau matanya ngelirik sekali kepada lorek-loreknya tadi. Akhirnya setelah sholat langsung dilepas baju itu, dibuang. Ya. Ini tolong kembalikan kepada orang yang menghadiahi kepada saya nggak mau pakai baju ini karena mengganggu saya sholat. Itu kalau lorek-lorek saja mengganggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana dengan hiasan-hiasan yang berwarna-warni seperti di Masjid Nabawi? Itu jelas salahnya. Ya. Dan para ulama hanya bisa mengingkari, tidak bisa memaksa karena mereka memang bukan penguasa. Tayyib. Adzan yang kedua, ini adalah adzannya Syekh Muhammad Hussein Ya'qub. Beliau adalah ulama dari Mesir yang masih hidup sampai sekarang. Istrinya 4. Ini lebih dahsyat ya. Iya, suara beliau memang lebih kuat karena memang lebih muda daripada Syekh Ibnu Bas. Kalau Syekh Ibnu Bas sudah sangat tua renta. Nah, ini fotonya Syekh Hussein Ya'qub dari Mesir. Ya, ini yang adzan yang terakhir tadi. Ini beliau masih hidup. Kalau ini Syekh Mahmud Khalil Al-Khusari sudah wafat. Ini adalah Syekh ahli qiraat dari Mesir. Beliau nanti juga akan saya tampilkan adzannya yang ada sedikit lagunya. Kemudian ini adalah Syekh Yahya Al-Hajuri, ulama dari Yaman yang sekarang memimpin di Darul Hadis di Yaman sana. Nah, ini foto ketika beliau masih muda. Ya. Kalau sudah tua sudah nggak ada fotonya lagi karena beliau termasuk yang bermadhab tidak boleh memotret, tidak boleh foto itu nggak boleh karena itu termasuk menggambar atau termasuk patung yang dilarang. Ya. Tapi ini kan mungkin di KTP-nya, ya, maka masih ada fotonya seperti itu. Baik, kita lanjutkan sebentar. Masalah yang ke-5. At-talhin fil adzan naw'an. Talhin di dalam adzan itu ada 2 macam. Talhin itu ya tadi, melakukan itu ada 2 macam. Ada yang disebut sebagai malhun. Malhun itu adalah lagu yang sampai mengubah maknanya. Nah, ini adzannya tidak sah. Para ulama memberikan contoh, misalnya seseorang mengatakan Allahu Akbar. Nah, ini adalah malhun ini. Karena Allahu Akbar itu artinya jadi berubah. Kalau Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahu Akbar, Allah itu adalah drum band. Itu yang biasa drum band tuh. Nah, itu bahasa Arabnya Akbar gitu. Maka ini mengubah makna, berarti adanya tidak sah, harus diulangi dari awal. Yang kedua adalah mulahan, yaitu lagu yang tidak sampai mengubah maknanya. Seperti yang terjadi di Indonesia ini. Lagunya sangat meliuk-liuk, panjang banget ya. Tapi artinya tetap tidak berubah. Ya. Karena nggak ada yang memanjangkan bar, nggak ada ya. Memanjangkannya pas Allah, itunya yang dipanjangkan. Artinya nggak berubah. Nah, tapi ini oleh para ulama dikatakan hukumnya adalah makruh. Antum bisa melihatnya di dalam kitab yang berjudul Al-Adzan wal Iqamah, karyanya Dr. Al-Qahtani. Di sana disebutkan penjelasan ini, fatwa-fatwa dari para ulama. Ulama zaman dulu sampai juga ulama
kontemporer zaman sekarang. Demikian juga disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Arifi di dalam kitabnya Ahkamul Adzan. Nanti dilihat pada kata kunci tahsinus shaut. Jadi beliau menjelaskan bahwasanya membaguskan suara pada adzan itu memang disyariatkan. Tapi membaguskan itu bukan berarti apa? Meliuk-liukkan atau menyanyikan atau melakukan itu bukan. Ya, membaguskan itu tidak harus apa? Tidak harus melakukan menyanyikan itu. Maka kalau kita melihat penjelasan para ulama yang detail seperti ini, maka kita bisa memberikan hukum kepada adzan-adzan yang ada di sekitar kita itu tampaknya masih pada kelompok yang kedua. Adzan yang mulahan namanya, tidak mengubah maknanya tapi hukumnya makruh, tapi adzannya sudah sah. Jadi nggak usah diulang lagi. Akan tapi yang paling baik atau paling utama adalah adzan tanpa melakukan sebagaimana Syekh bin Baz tadi, ya, datar. Demikian juga Syekh Mustafa Husain Yaqub yang juga datar adzannya. Nah, contoh adzan yang ada lagunya tapi sedikit, ini contohnya adalah adzannya Syekh Mahmud Al-Qusari dari Mesir. Beliau sudah wafat. Ini adzannya. Ya, ini bisa dikatakan lagu, bisa dikatakan enggak juga ya, karena datar ini. Ya kan? Kayak ngaji aja, ya, datar gitu. Baik, supaya tidak menghabiskan waktu, kemudian kita berpindah pada adzannya Syekh Yahya Al-Hajuri dari Yaman. Ya, semuanya datar-datar saja ya. Kalaupun ada sedikit goyangnya itu sangat sedikit sekali, tidak sampai berpindah kepada nyanyian atau kepada lagu-laguan sebagaimana yang kita biasa dengarkan. Tapi ala kulli hal, paling baik kita itu mengambil yang paling utama. Karena tadi ada 3 tingkatan ya. Lafal adzan yang paling utama, kemudian yang sah tapi makruh, kemudian yang tidak sah dan harus diulang lagi. Nah, mestinya kita mengambil yang paling utamanya, yaitu yang datar-datar saja. Baik, masalah yang keenam, yushra'u lisami'il adzan mutaba'atul muadzin. Disyariatkan pendengar adzan menirukan suara adzan. Dan ini dalilnya diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza qala al-muadzin," apabila seorang muadzin mengucapkan Allahu Akbar, lalu kemudian ditirukan oleh orang yang mendengarnya, Allahu Akbar, demikian juga dan seterusnya sampai akhir, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dakhalal jannah. Orang yang menirukan seperti itu dijamin akan masuk ke dalam jannah. Sehingga apabila kita mendengarkan suara adzan itu sebaiknya, ya, meskipun menurut jumhur ulama tidak wajib, tapi sebaiknya betul-betul kita menirukannya. Kalau memang ada permasalahan penting sehingga kita tidak menirukannya, tapi kita membahas masalah penting itu, ya nggak ada masalah. Tapi sebaiknya ya, kita berhenti sejenak untuk menirukan adzan itu. Ini riwayatnya Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Tapi tentu saja untuk hayya 'alal falah, ya, itu jawabannya adalah la haula wala quwwata illa billah sebagaimana yang sudah kita ketahui. Demikian juga hayya 'alas shalah. Adapun untuk asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, ini jawabannya bisa disingkat wa ana. Itu saja sudah cukup. Jadi muadzinnya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, kita mengatakan wa ana, dan saya juga. Itu sudah cukup karena sudah ada dalilnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti kita pelit ya, tapi kita mengikuti apa yang ada dalilnya. Nabi pernah begitu ya, kita mengikuti begitu, nggak apa-apa. Masalah yang ketujuh, tushra'ul iqamah ala sifatil waridah. Iqamat itu disyariatkan dengan lafal yang warid. Apa itu warid?
Warid itu yang ada riwayatnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan qomat bikin-bikin sendiri. Ya. Kenapa ini saya sampaikan? Karena beberapa masa terakhir ini sering kita dengarkan adzan qomat itu takbirnya hanya sekali. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ada enggak itu, Pak? Ya, takbirnya sekali aja, ya. Ini tidak warid lafal seperti ini. Coba silahkan cari hadis yang mengatakan bahwasanya qomatnya takbirnya sekali tok. Di mana? Kalau ketemu tolong saya diberitahu, ya. Karena saya mencari-cari belum pernah ketemu sama sekali. Bahkan yang saya dapatkan bahwasanya takbir sekali itu pertama menyelisih hadis yang sahih, yang kedua menyelisih 4 mazhab ulama. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad semuanya sepakat bahwasanya takbir dalam iqamat itu 2 kali bukan 1 kali. Maka saya nggak tahu dari mana munculnya mazhab ini, awalnya muncul dari mana. Apakah dari Indonesia ataukah dari mana? Wallahu a'lam bishawab. Saya cari-cari dalam kitab kita belum ketemu. Baik, adapun hadis yang sahih maka kita bisa mendapatkannya di dalam kutubus sittah. Dalam kutubus sittah kita tulis di sini qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Ya, akan muncul hadisnya riwayat Sunan Abu Dawud. Ini hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya 2 kali. La ilaha illallah. Ini lafalnya Abu Dawud dan derajatnya dikatakan oleh Asy-Syaikh Al-Albani hasanun sahih. Jadi takbirnya sekali itu berarti menyelisih hadis ini. Ini yang pertama, ya. Kemudian yang kedua itu menyelisih mazhabnya para ulama yang 4. Ya. Oh ya. Nah, itu adalah salah paham terhadap hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang saya waktu itu memikir-mikir, kok kenapa muncul itu? Ya. Ternyata dalil yang menyebabkan salah paham itu adalah hadis ini. Yutirul iqamah. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam. Oh, sebentar, ini harus dihilangkan ininya dulu, ya. Baru akan muncul lafal hadisnya insyaallah. Kok enggak ada? Wa yutirul iqamah. Ya, mestinya ada ini. Nah, ini diriwayatkan oleh Sunan Abu Dawud. Umira Bilal itu diperintahkan oleh Nabi ayyashfa'al adzan untuk menggenapkan lafal adzan wa yutiral iqamah dan mengganjilkan lafal iqamah. Akan tapi silahkan dilihat tafsirnya para ulama apa yang dimaksud mengganjilkan lafal iqamah. Yang dimaksudkan mengganjilkan lafal iqamah itu adalah kecuali yang tidak diganjilkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang tidak diganjilkan oleh Nabi? Ada 3. Yang pertama, takbir di awal. Allahu Akbar tetap 2. Yang kedua, qad qamatis shalah. Yang ketiga, takbir yang terakhir juga tetap 2. Nah, 3 tempat ini semuanya tetap digenapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata-kata yutir mengganjilkan ini bukan berarti mengganjilkan dari awal sampai akhirnya. Karena kalau mengganjilkan dari awal sampai akhirnya berarti qad qamatis shalahnya juga 1 kali, ya kan? Nah, sekarang orang memilih qad qamatis shalahnya 2 kali, tapi takbirnya sekali. Ini kan berarti tidak sesuai dengan hadis ini. Kalau memang mau berdalil dengan hadis ini. Maka kata Syekh Asy-Syanqiti ketika mensyarah hadis ini maupun ulama yang lainnya saya lupa, tapi saya ingat saya Syekh Asy-Syanqiti, beliau mengatakan bahwasanya yang dimaksud mewitirkan iqamat ini adalah pada tempat-tempat yang diwitirkan oleh Nabi. Tapi kalau yang Nabi tidak mewitirkan, ya berarti kita tidak mewitirkan juga. Nah, ini maka termasuk salah paham terhadap hadis ini. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Tanpa qomat nggak ada masalah, karena qomat itu bukan merupakan syarat sah salat. Sementara qomat tadi kan sudah ada, ya, qomat untuk yang salat jamaah aslinya. Sehingga kalau kita jamaah yang kedua maka tanpa qomat juga nggak ada masalah, tapi lebih utama pakai qomat. Tapi masalah yang ke-8, al-jumhur ala istihbab bi mutaba'atil muadzin. Menirukan adzan adalah sunnah hukumnya menurut jumhur ulama. Maksud saya, ketika saya menulis menurut jumhur, berarti menurut sebagian ulama itu tidak sunnah, tapi malah wajib.
Sehingga kalau mendengar adzan nggak mau menirukan, itu hukumnya berdosa. Ya. Itu menurut sebagian ulama. Tapi kalau mayoritasnya mengatakan sunnah saja hukumnya. Adapun dalilnya sebenarnya memang perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, "Idza sami'tum, apabila kalian itu mendengarkan al-muadzin, orang yang adzan, faqulu, maka ucapkanlah mithla, semisal persis ma yaqulu, apa yang diucapkan oleh orang yang adzan." Ini faqulu ini kan perintah. Sementara kaidahnya mengatakan al-aslu fil amri lil wujub. Asalnya perintah itu menunjukkan kewajiban. Nah, sehingga sebagian ulama mengatakan ini tetap hukumnya kepada hukum asal, yaitu wajib. Tapi kalau jumhur ulama membawakan beberapa dalil yang menguatkan pendapat mereka bahwasanya menirukan adzan tidak wajib, tapi sunnah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diriwayatkan mendengar orang yang adzan, beliau tidak diriwayatkan menirukan, tapi malah berkomentar. Ini orang baik atau ini orang ini beruntung ini, yaitu malah mengomentari orang itu, tidak menirukannya. Nah, ini adalah salah satu dalilnya para jumhur bahwasanya itu adalah sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Akan tapi tentu saja kita itu menirukan suaranya orang yang adzan itu kalau adzannya bukan adzan yang bid'ah. Tapi kalau kita mendengar orang Syiah mengumandangkan adzan misalnya hayya ala khairil amal, jangan ditirukan hayya ala khairil amal karena enggak ada apa dalilnya. Nah, terus kalau orang Syiah mengatakan seperti itu dan kita dengar, apa yang kita jawab? Dijawab apa? Kata guru saya Syekh Walid, jawab saja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena itu adalah bid'ah. Bid'ah adalah musibah. Kita mendapatkan musibah, maka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu bukan sunnah ya, tapi yang jelas apa? Tidak boleh kita menirukannya karena itu sesuatu yang bid'ah. Masalah yang ke-9, yushra'u adzan subh marratan. Gitu. Ya. Iya. 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 Terus pertanyaannya? Ini pendapat yang wajib. Iya, itu pendapat yang wajib, pendapat yang kuat ya. Karena mendengarkan khutbah Jumat itu hukumnya adalah apa? Wajib. Sepakat para ulama. Sementara mendengarkan adzan, para ulama berselisih pendapat apakah wajib atau tidak wajib. Tapi kalau khutbah Jumat, sepakat ulama berpendapat hukumnya wajib mendengarkannya. Kenapa? Karena sudah ada nasnya dari Nabi. Nabi mengatakan kalau seorang khatib itu sedang berkhutbah, maka jangan seseorang berkata-kata. Kalau seseorang itu bermain-main kerikil, maka tidak mendapatkan fadilah Jumat. Nah, bermain-main kerikil saja tidak mendapatkan fadilah Jumat, apalagi berkata-kata. Maka wajib untuk apa? Mendengarkan. Dan langsung sholat saja, nggak ada masalah. Ya. Bahkan tidak hanya Jumat saja, pas mungkin mau sholat duhur kita masuk ke masjid, adzannya panjang, dilagu-lagukan lama sekali. Kalau kita nunggu kelamaan dan terlalu lelah untuk berdiri, udah langsung sholat nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau adzannya adzan yang cepat, ya kita tirukan dulu aja. Nah, adzannya yang lama melagu-lagukan udah, nggak usah apa, ditirukan, langsung sholat aja. Baik. Kemudian masalah ke-9, yushra'u adzan subuh marratan. Disyariatkan adzan subuh itu 2 kali. Dan ini khusus untuk adzan subuh saja. Untuk duhur, asar, maghrib, isya enggak ada adzan 2 kali. Adapun untuk adzan subuh ini 2 kali karena tujuannya adalah untuk membangunkan orang-orang yang belum bangun dan juga untuk mengembalikan orang-orang yang sudah bangun supaya siap-siap. Barangkali kalau pas Ramadan mungkin dia belum sahur, supaya orang yang sedang asyik tahajudnya itu kemudian siap-siap untuk sahur. Karena itu jarak antara adzan yang pertama dengan adzan yang kedua, adzan malam dengan adzan subuh, ini di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak terlalu lama jaraknya. Kalau kata Syekh Naji dari Sudan, salah satu kiai kami, beliau mengatakan jaraknya itu sekitar 1/4 jam atau setengah jam antara adzan malam dengan adzan subuhnya. Karena tujuannya tadi itu untuk siap-siap yang belum sahur supaya sahur, yang belum bangun supaya bangun. Ya. Tapi memang kalau kita lihat pendapat-pendapat ahli fikih, mereka mengatakan bahwasanya adzan malam itu sudah boleh dikumandangkan pada pertengahan malam. Jadi malam itu dibagi 2, pertengahannya itu sudah boleh untuk mengumandangkan adzan malam. Tapi sebenarnya kita lihat kepada maslahatnya saja. Kalau memang maslahatnya itu kita adzan malam jam 3, silahkan adzan malamnya jam 3. Maslahatnya menghendaki adzan malam itu jam 2, silahkan jam 2 saja. Saya kira kalau di Solo ini kebanyakannya kan adzan malamnya jam 3 gitu. Itu sudah menurut saya pribadi ya, itu sudah pas banget gitu.
Karena kalau saya mendengar adzan malam itu jam 4 kurang seperempat, saya nyesel gitu ya. Adzan telat gitu ya. Bangunkan telat gitu. Kalau bangunkan jam 3 kan pas kita ya. 1 jam kita bisa tahajud, melakukan sholat sunnah tahajud itu sangat sangat enak sekali. Tapi kalau sudah mendekati subuh sudah kurang-kurang nyaman, terlalu tergesa-gesa. Dan maka tidak ada masalah apabila dikumandangkan adzan, ya cukup lama antara adzan pertama dengan adzan subuhnya, nggak ada masalah, insya Allah sesuai dengan maslahat. Karena Nabi memang tidak pernah membatasi berapa jedanya, ya. Hanya beliau prakteknya saja pada saat itu. Adapun dalilnya adzan subuh 2 kali, ini adalah hadis muttafaq alaih. Nabi mengatakan bahwasanya adzan Bilal itu adalah pada malam hari. Kata-kata malam itu maksudnya adalah sebelum masuk waktu subuh. Jadi malam itu adalah sejak waktu maghrib sampai dengan sebelum waktu subuh, itu semuanya malam. Nabi mengatakan Bilal adzannya di malam hari, berarti sebelum adzan subuh. Berarti adzan subuh ada 2 kali. Dan masalah yang ke-10, at-tathwibu fi adzanil lail. Disunahkan mengucapkan tathwib pada adzan malam. Nah, tathwib itu adalah ucapan seseorang as-salatu khairum minan naum. Dan ini memang diperselisihkan ulama apakah tathwib ini pada adzan malam ataukah pada adzan subuh. Kalau Syekh Albani berpendapat tathwib itu pada adzan malam. Tapi kalau Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin maupun yang lain-lainnya ulama-ulama Saudi itu kebanyakan berpendapat bahwasanya as-salatu khairum minan naum itu pada adzan subuhnya. Sehingga di Indonesia karena mazhabnya Syafi'i juga mengikuti seperti itu ya. Mazhab Syafi'i memang pendapatnya seperti itu ya. Tathwib itu ada pada adzan subuhnya. Kalau saya pribadi lebih cenderung kepada pendapat Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Nah, kenapa muncul perbedaan pendapat seperti ini? Karena Nabi mengatakan bahwasanya as-salatu khairum minan naum itu dikumandangkan pada al-adzanil awal, pada adzan yang pertama. Nah, adzan yang pertama itu maksudnya apa? Kalau Syekh Albani mengatakan adzan subuh kan ada 2. Berarti adzan yang pertama itu adalah adzan yang pada malam harinya itu. Gitu. Tapi kalau Syekh bin Baz maupun Syekh Utsaimin yang lainnya mengatakan setiap ada adzan dan qomat itu dua-duanya ini disebut 2 kali adzan. Jadi adzan subuh itu kan ada adzannya, ada qomatnya. Berarti adzan awalnya itu ya adzannya itu. Adzan yang keduanya itu adalah qomatnya itu, gitu. Jadi hadisnya sama, tapi cara memahaminya berbeda. Maka muncullah apa? Praktek yang berbeda juga. Maka insya Allah ini termasuk perselisihan yang ringan ya, sehingga tidak ada masalah, tidak perlu untuk saling membidahkan antara satu dengan yang lainnya. Yang cocok as-salatu khairum minan naum di subuh silahkan, yang cocok di adzan malam juga dipersilahkan. Masalah yang ke-11, yushra'u su'alul wasilah ba'dan nida, disyariatkan berdoa memohonkan wasilah setelah adzan untuk Nabi Muhammad SAW, dan insyaallah semua kita sudah melakukannya. Dalilnya diriwayatkan oleh Bukhari, juga diriwayatkan oleh Muslim. Masalah yang ke-12, ad-du'a indal adzan mustajab. Doa pada saat adzan itu mustajab. Jadi pas tengah-tengah ada orang adzan, kita memperbanyak doa. Rabbi zidni ilma. Nah, itu mustajab doa kita. Dalilnya adalah sabda Nabi pada Sunan Abu Dawud, diriwayatkan oleh Abu Dawud, sintani la turaddan. Ada 2 doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ad-du'a indan nida, doa pada saat ada adzan. Yang kedua, tahtal matar, pada saat ada turun hujan. Masalah yang ke-13, ad-du'a bainal adzanaini la yurad. Doa antara 2 adzan tidak ditolak. Jadi selain berdoa pada saat tengah-tengah adzan, juga berdoa pada saat antara adzan dengan iqamah. Ini juga mustajab. Dalilnya adalah hadis riwayat Abu Dawud juga, la yuraddu baina al-adzani wal iqamati du'aun. Bahwasanya doa itu di antara adzan dan iqamah tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang terakhir ini sudah saya bahas tadi, bahwasanya iqamah dengan takbir 1 kali, Allahu Akbar la ilaha illallah, itu menyelisih hadis yang sahih. Tadi sudah saya tampilkan riwayat Abu Dawud, dan menyelisih madzhab arba'ah yang bisa antum lihat pada kitab Mausu'ah Kuwaitiyah. Di sana disebutkan adzan dan iqamat berdasarkan mazhab yang 4. Jadi mazhab Hanafi bagaimana qomatnya, mazhab Hambali bagaimana qomatnya, itu semuanya disebutkan secara rinci satu persatu per mazhab. Maka di sana semuanya mazhab 4 itu sepakat bahwasanya Allahu Akbar la ilaha illallah itu dikumandangkan pada saat iqamat takbirnya 2 kali. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian yang terakhir sebagai penutup, min bid'ahil adzan at-taghanni ba'dal adzan. Termasuk bid'ahnya dalam adzan itu adalah nyanyi-nyanyi setelah adzan. Tapi alhamdulillah di Solo tidak ada, atau mungkin ada tapi sangat jarang sekali. Kalau di Klaten masih sangat banyak sekali. Jadi setelah adzan itu kemudian nyanyi-nyanyi dan mengganggu orang-orang yang sholat sunnah. Itu termasuk
bid'ah yang sangat jelas sesatnya, karena Nabi mengatakan la dharara wa la dirar, tidak boleh saling mengganggu. Kemudian min bid'ah Syiah hayya ala khairil amal, termasuk bid'ah yang khusus dilakukan oleh orang-orang Syiah, yaitu mereka mengucapkan hayya ala khairil amal. Jadi kalau ada sebuah masjid adzannya pakai hayya ala khairil amal, ini sudah jelas itu orang Syiah. Karena apa? Ini termasuk bid'ah yang khusus orang-orang Syiah saja yang melakukannya. Ya. Khawarij, Mu'tazilah, apa semuanya nggak ada yang melakukan, hanya orang-orang Syiah saja. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.